Mencapai kekayaan adalah impian banyak orang, tapi pada kenyataannya, gak semua orang bisa ngeraih impian itu. Mari kita bahas 10 faktor yang mempengaruhi kenapa kebanyakan orang gak bisa kaya. Faktor pertama adalah kurangnya pendidikan keuangan. Banyak dari kita yang gak pernah diajarin cara ngatur uang yang benar. Di sekolah, kita belajar banyak hal, tapi jarang ada pelajaran tentang gimana cara bikin anggaran, nyimpan uang, atau investasi. Kalau kamu gak paham cara kerja uang, susah buat bisa kaya. Tanpa pengetahuan soal bunga majemuk, kamu mungkin gak akan sadar betapa pentingnya berinvestasi sejak dini. Bikin anggaran itu juga penting. Banyak orang yang gak tahu gimana cara bikin anggaran yang realistis. Mereka tahu harus nabung, tapi tanpa rencana uangnya sering habis gak jelas. Anggaran bisa bikin kamu ngerti kemana perginya uang tiap bulan dan ngasih tahu area mana yang bisa dihemat. Selain itu, banyak orang yang gak ngerti pentingnya punya dana darurat. Dana darurat ini buat jaga-jaga kalau ada situasi gak terduga, kayak kehilangan kerjaan atau biaya medis mendadak. Tanpa dana darurat, kamu mungkin harus ngutang buat nutupin biaya yang gak terduga, yang malah bikin situasi keuangan makin sulit. Faktor kedua yang bikin kebanyakan orang gak bisa kaya adalah gaya hidup konsumtif. Ini nih masalah yang sering banget terjadi. Siapa sih yang gak suka beli barang-barang baru, gadget terbaru, baju branded, atau makan di restoran mahal? Semua itu emang seru, tapi kalau kebiasaan konsumtif ini gak dikontrol, bakal susah buat nabung atau investasi. Banyak orang lebih milih nikmatin hidup sekarang tanpa mikirin masa depan. Padahal kalau bisa nahan diri sedikit aja dan nyisihin uang buat investasi, masa depan bisa lebih cerah. Gaya hidup konsumtif ini sering didorong oleh keinginan buat jaga penampilan atau ikut tren. Banyak orang ngerasa harus punya barang-barang tertentu biar kelihatan sukses atau diterima. Misalnya, beli handphone terbaru tiap kali keluar model baru meskipun yang lama masih oke. Masalahnya, kebiasaan ini bisa bikin tabungan cepat habis. Uang yang seharusnya bisa diinvestasikan atau disimpan buat masa depan malah habis buat barang-barang yang nilainya turun seiring waktu. Gadget, baju, dan barang konsumtif lainnya cenderung kehilangan nilai setelah dibeli, beda sama investasi yang cenderung naik nilainya seiring waktu. Faktor ketiga yang bikin orang susah kaya adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif sering jadi jebakan buat banyak orang. Banyak orang pakai kartu kredit atau pinjaman pribadi kayak pay later buat beli barang-barang yang gak begitu perlu. Ini termasuk barang-barang kayak elektronik, baju, atau liburan mewah. Hutang konsumtif beda sama hutang produktif kayak pinjaman buat pendidikan atau beli rumah yang bisa ningkatin nilai diri atau aset kita. Masalah utama dengan hutang konsumtif adalah bunga yang tinggi. Kartu kredit misalnya, sering punya bunga yang sangat tinggi. Kalau kamu gak bayar saldo penuh tiap bulan, bunga itu bisa nambah cepat dan bikin hutang makin sulit untuk dilunasin. Ini sering bikin orang terjebak dalam lingkaran hutang yang susah keluar. Selain itu, banyak orang yang gak sadar betapa besar pengaruh hutang terhadap kesehatan mental. Stres karena hutang bisa ngaruh ke produktivitas di kerja, hubungan pribadi, dan kesehatan fisik. Ini beban yang berat dan sering bikin orang ngerasa terjebak tanpa jalan keluar. Solusinya adalah lebih bijak dalam pakai kartu kredit dan pinjaman. Kalau memang harus berhutang, pastikan buat sesuatu yang penting dan punya rencana jelas buat melunasinya. Usahain selalu bayar saldo kartu kredit penuh tiap bulan buat menghindari bunga tinggi. Dan yang paling penting adalah coba hidup sesuai kemampuan dan hindari beli barang-barang yang emang gak perlu.
Faktor yang keempat yang bikin orang susah kaya adalah tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Coba deh pikirin, kamu punya tujuan keuangan yang jelas nggak? Banyak orang yang nggak punya. Mereka cuma kerja, dapat gaji, terus habisin gajinya tanpa rencana. Padahal punya tujuan itu penting banget. Entah itu buat beli rumah, mulai bisnis, atau nabung buat pensiun. Tujuan yang jelas bisa jadi motivasi buat lebih bijak ngatur keuangan. Misalnya, kalau kamu punya tujuan buat beli rumah dalam 5 tahun, kamu bakal lebih termotivasi buat nabung tiap bulan dan ngurangin pengeluaran yang gak perlu. Tujuan keuangan itu juga ngebantu bikin rencana keuangan. Dengan tujuan yang jelas, kamu bisa bikin anggaran dan strategi buat capai tujuan itu. Misalnya, kamu bisa tetapin berapa banyak yang perlu ditabung tiap bulan dan jenis investasi apa yang paling cocok. Selain itu, punya tujuan keuangan bisa ngebantu kamu menghindari godaan buat habisin uang untuk hal-hal yang gak penting. Kalau kamu tahu kamu nabung buat tujuan yang lebih besar dan penting, kamu bakal lebih mudah nolak godaan buat beli barang-barang yang gak kamu butuhin. Faktor kelima yang sering ngebuat orang susah kaya adalah pengaruh lingkungan dan teman. Lingkungan dan teman-teman punya pengaruh besar terhadap kebiasaan keuangan kita. Kalau kamu sering nongkrong sama orang-orang yang boros dan gak peduli nabung, lama-lama kamu bakal ke bawah juga. Sebaliknya, kalau kamu punya teman-teman yang pintar ngatur uang dan suka investasi, kamu juga bakal terdorong buat ngikutin jejak mereka. Misalnya, kalau teman-teman kamu sering ngajak makan di restoran mahal atau beli barang-barang mewah, kamu mungkin bakal terdorong buat ikutan, meskipun sebenarnya nggak mampu. Ini bisa bikin kamu ngabisin uang lebih banyak dari yang seharusnya dan susah buat nabung. Sebaliknya, kalau kamu punya teman-teman yang pintar ngatur uang dan suka investasi, kamu bakal lebih terdorong buat belajar dan ngikutin jejak mereka. Mereka bisa ngasih saran yang berguna dan dukung kamu dalam mencapai tujuan keuangan. Bahkan, kamu bisa belajar banyak dari pengalaman mereka tentang cara ngatur keuangan dengan lebih baik. Jadi penting buat milih lingkungan dan teman-teman yang bisa dukung tujuan keuangan kamu. Bukan berarti kamu harus ninggalin teman-teman kamu yang boros, tapi kamu bisa lebih selektif dalam milih kegiatan dan belajar bilang enggak ke ajakan yang bisa ngerusak keuangan kamu. Selain itu, cobalah buat cari komunitas atau kelompok yang punya minat sama dalam mengatur keuangan dengan bijak. Faktor keenam yang bikin banyak orang susah kaya adalah kurangnya pengetahuan tentang investasi. Banyak orang takut atau nggak paham soal investasi. Mereka mikir investasi itu cuma buat orang kaya atau yang ngerti banget soal saham. Padahal ada banyak jenis investasi yang bisa diakses siapa aja, termasuk yang modalnya kecil. Kurangnya pengetahuan tentang investasi sering bikin orang ragu buat mulai. Mereka takut kehilangan uang atau nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi dengan edukasi yang tepat, kamu bisa ngerti bahwa investasi adalah salah satu cara terbaik buat ngembangin kekayaan seiring waktu. Misalnya, reksadana cocok buat pemula. Kamu bisa mulai dengan modal kecil dan diversifikasi investasi di berbagai aset. Ini ngebantu ngurangin resiko dan ngasih potensi pengembalian yang lebih tinggi dibanding nabung di bank. Selain itu, ada juga obligasi yang bisa ngasih penghasilan tetap dengan resiko relatif rendah. Investasi juga bisa mencakup properti, bisnis, atau aset lain yang bisa ngasih pengembalian yang bagus. Yang penting adalah ngerti resiko dan potensi pengembalian dari setiap jenis investasi, serta punya strategi yang jelas. Ambil waktu buat belajar tentang investasi dan cari saran dari profesional bisa sangat membantu. Jangan takut buat mulai, karena semakin cepat kamu mulai investasi, semakin besar potensi pengembalian kamu seiring waktu. Ingat, kunci investasi adalah kesabaran dan konsistensi. Faktor ketujuh yang bikin banyak orang susah kaya adalah tidak sabar dan ingin cepat kaya. Kesabaran adalah kunci dalam membangun kekayaan.
Banyak orang yang ingin cepat kaya dan gak sabar nunggu hasil dari tabungan atau investasi. Akibatnya, mereka tergoda buat ikut skema cepat kaya yang gak jelas dan beresiko tinggi, yang seringkali berakhir dengan kehilangan uang. Misalnya, ada banyak skema investasi yang janjiin pengembalian tinggi dalam waktu singkat. Meskipun terdengar menarik, banyak dari skema ini sebenarnya penipuan atau investasi yang sangat beresiko. Ikut skema kayak gini bisa bikin kamu kehilangan uang dalam waktu singkat. Sebaliknya, bangun kekayaan biasanya butuh waktu dan kesabaran. Investasi yang bijak dan konsisten, kayak investasi di saham atau properti, cenderung ngasih pengembalian bagus dalam jangka panjang. Meskipun mungkin gak secepat skema cepat kaya, investasi ini lebih aman dan stabil. Selain itu, kesabaran juga diperlukan dalam nabung. Nyisihin sebagian pendapatan tiap bulan mungkin terasa lambat di awal, tapi seiring waktu, tabungan kamu bakal tumbuh dan bisa ngasih keamanan finansial di masa depan. Kunci dari nabung sekali lagi adalah konsistensi dan disiplin. Jadi penting punya perspektif jangka panjang dan gak tergoda janji-janji kekayaan instan. Ingat, kekayaan sejati dibangun lewat kerja keras, kesabaran, dan pengelola keuangan yang bijak. Faktor ke-8 yang mempengaruhi banyak orang gak bisa kaya adalah tidak mengembangkan keterampilan atau pendidikan. Ngembangin keterampilan dan pendidikan adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakuin buat diri sendiri. Di dunia yang terus berubah, keterampilan dan pengetahuan yang relevan sangat penting buat tetap kompetitif di pasar kerja. Tanpa keterampilan yang memadai, susah buat dapat pekerjaan yang baik atau naik gaji. Banyak orang ngerasa nyaman dengan keterampilan yang mereka punya dan males belajar hal baru. Ini bisa jadi penghalang besar dalam mencapai kekayaan. Dunia kerja terus berkembang dengan teknologi baru dan cara kerja yang berubah. Kalau kamu nggak terus belajar dan ningkatin keterampilan kamu bisa tertinggal dan susah buat naik pangkat atau dapat pekerjaan yang lebih baik. Misalnya, kemampuan dalam pakai teknologi terbaru atau keterampilan manajerial bisa sangat ningkatin peluang kamu buat dapat kerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Bahkan, keterampilan kayak komunikasi yang baik dan kemampuan kerja dalam tim juga sangat dihargai di banyak industri. Selain itu, pendidikan formal juga bisa ngasih banyak manfaat. Gelar yang lebih tinggi seringkali dikaitkan dengan gaji yang lebih tinggi dan lebih banyak peluang karir. Kalau kamu punya kesempatan buat lanjutin pendidikan, itu bisa jadi investasi yang sangat berharga buat masa depan. Tapi, pendidikan dan keterampilan gak cuma soal dapat pekerjaan yang lebih baik. Ini juga tentang kemampuan buat ngatur keuangan dan bikin keputusan yang bijak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kamu bisa lebih ngerti pasar keuangan, investasi, dan cara ngatur uang kamu dengan lebih efektif. Faktor ke-9 yang bikin banyak orang susah kaya adalah tidak memiliki rencana pensiun. Banyak orang gak mikirin masa pensiun mereka sampai udah terlambat. Mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa nyisihin uang buat masa tua. Padahal punya rencana pensiun yang baik sangat penting buat mencapai keamanan finansial di masa depan. Tanpa rencana pensiun, kamu mungkin harus terus kerja hingga tua atau bergantung pada bantuan dari keluarga atau pemerintah. Ini bisa sangat ngebatasin kebebasan dan kualitas hidup kamu di masa tua. Nyisihin sebagian pendapatan buat dana pensiun adalah langkah penting buat memastikan bahwa kamu bisa hidup nyaman di masa depan. Ada banyak cara buat nyiapin dana pensiun, kayak investasi di reksadana pensiun, beli properti yang bisa jadi sumber penghasilan pasif, atau nyimpen uang di tabungan pensiun. Yang penting adalah mulai sejak dini dan konsisten dalam nyisihin uang setiap bulannya. Rencana pensiun juga bisa bantu kamu buat nyiapin berbagai kemungkinan di masa depan. Misalnya, biaya kesehatan cenderung naik seiring bertambahnya usia. Dengan punya dana pensiun yang cukup, kamu
bisa ngatasin biaya medis tanpa harus ngorbanin gaya hidup kamu. Selain itu, rencana pensiun yang baik bisa ngasih ketenangan pikiran. Kamu gak perlu khawatir tentang gimana cara bertahan hidup di masa tua karena kamu udah punya sumber penghasilan yang stabil. Ini bisa ngasih rasa aman dan kebebasan buat nikmatin masa pensiun kamu tanpa stres finansial. Faktor terakhir yang bikin banyak orang susah kaya adalah biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup yang tinggi juga jadi salah satu alasan kenapa banyak orang sulit buat capai kekayaan. Di kota-kota besar, biaya sewa rumah, transportasi, makanan, dan kebutuhan lainnya bisa sangat tinggi. Pendapatan yang didapat seringkali cuma cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi sulit buat nabung atau investasi. Misalnya, di kota-kota besar kayak Jakarta, harga properti bisa sangat mahal. Banyak orang harus ngeluarin sebagian besar pendapatan mereka buat bayar sewa atau cicilan rumah. Selain itu, biaya transportasi, makan, dan hiburan juga bisa sangat tinggi, yang akhirnya makin bikin susah buat ngisihin uang buat tabungan atau investasi. Namun, meskipun biaya hidup tinggi, ada beberapa langkah yang bisa kamu ambil buat ngatur keuangan dengan lebih baik. Pertama, coba bikin anggaran yang realistis dan patuhi anggaran itu. Identifikasi pengeluaran yang gak perlu dan coba kurangi atau hilangkan. Misalnya, kalau kamu sering makan di luar, coba buat lebih sering masak di rumah. Kedua, cari cara buat ningkatin pendapatan kamu. Ini bisa berarti cari pekerjaan sampingan, mulai bisnis kecil-kecilan, atau cari peluang karir yang lebih baik. Dengan ningkatin pendapatan, kamu bisa punya lebih banyak uang buat ditabung atau diinvestasikan. Ketiga, coba buat hidup sesuai kemampuan. Jangan tergoda buat beli barang-barang mewah cuma buat jaga penampilan. Ingat, kekayaan sejati nggak diukur dari penampilan, tapi dari seberapa baik kamu ngatur keuangan dan mencapai tujuan keuangan kamu. Ngatasin biaya hidup yang tinggi emang nggak mudah, tapi dengan perencanaan yang baik dan disiplin, kamu bisa ngatur keuangan kamu dengan lebih baik dan mencapai kekayaan yang kamu impikan. Yang penting adalah tetap konsisten dalam mengatur pengeluaran dan terus cari cara buat ningkatin pendapatan serta investasi buat masa depan. Nah, semoga penjelasan ini bisa ngasih gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang kenapa banyak orang gak bisa kaya. Dengan ngerti berbagai faktor ini, kamu bisa mulai bikin perubahan yang diperlukan buat ngatur keuangan kamu dengan lebih baik dan mencapai tujuan keuangan kamu. Ingat, kekayaan itu gak datang secara instan, tapi lewat kerja keras, kesabaran, dan pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.